Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Selamat datang ya di ibadah sekolah minggu di online kita hari ini. Adik-adik, jangan lupa ya siapkan hati kita, persembahan, dan juga Alkitab tentunya untuk memulai ibadah pada hari ini. Nah, di awal acara ini kita mau bangkit berdiri yuk. Kita nyanyikan satu buah lagu yang berjudul Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, takkan bergoyang, takkan beranjak, takkan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Kita akan pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Tunjukkan cara yang benar, Tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu. memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Kak Marta dan adik-adik, siapa sih di tengah pandemi ini yang masih merasakan kasih dan penyertaan Tuhan? Aku Kak, nih di tengah pandemi ini aku masih bisa loh merasakan kasihnya Tuhan, apalagi di waktu banjir. Adik-adik, bagaimana dengan adik-adik? Masih bisa merasakan kasihnya Tuhan kan? Bener banget Kak Marta, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan ya. Yuk adik-adik, kita angkat pujian kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan dari titah ke-9. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin.
Kak Frika kenapa? Kak Marta, aku lagi kesel banget nih Kak sama temen aku. Soalnya temen aku tuh jelek-jelekin aku di depan orang. Padahal dia sahabat aku sendiri Kak. Aku jadi gak mau lagi punya temen, gak mau lagi punya sahabat. Aduh, nggak boleh gitu dong Kak Frika. Ada loh satu sobat yang mau menemanin kita, yang nggak ninggalin kita, baik mau suka maupun sedih, masih loh nemenin kita. Emang ada ya Kak sahabat kayak gitu? Ada loh, dia itu yang mau juga bersahabat dengan adik-adik yang di rumah. Siapa sih Kak namanya? Oh, namanya adalah Yesus. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini adik-adik. Ayo, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetapkanlah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin, kita berdoa bersama-sama. Dan ampunilah kesalahan kami, Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kak Marta, Ya Kak Frika. aku punya pohon mangga Kak di rumah. Tapi kok ya jarang berbuah Kak. Kalau berbuah tuh rasanya asem gitu Kak, nggak ada manis-manisnya. Oh, buah itu Kak ditentukan sama kualitas dari pohonnya gitu Kak Frika. Harus dirawat dan buahnya pasti bakalan manis. Begitu juga adik-adik dengan hidup kita. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan sebagai pokok yang benar agar berbuahnya manis. Oh gitu ya Kak Marta. Iya Kak Frika, pokok yang benar itu adalah Kristus. Tinggallah di dalam Yesus dan kita akan berbuah. Oke deh Kak Marta, kalau gitu yuk adik-adik sambil bangkit berdiri kita angkat pujian Yesus pokok dan kitalah carangnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus
Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, warta sekolah minggu hari ini adalah setelah khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahannya disiapkan ya, jangan lupa setelah dikumpulkan, adik-adik diserahkan kepada papa mamanya, nanti akan diserahkan ke gereja. Jangan lupa tulis namanya sekolah minggu. Nanti biar kita bisa tahu ini dari sekolah minggu. Dan yang kedua, adik-adik untuk saat ini kita masih ibadah online ya. Jangan bersedih, tetap semangat, jaga kesehatan dan rajin cuci tangan. Tetap makan makanan yang sehat ya adik-adik. Oke adik-adik, dan inilah nama-nama teman-teman kita yang berulang tahun pada minggu ini. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik kita ucapin bareng-bareng. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk disiapkan hati dan pikirannya. Gak boleh lagi yang ngintip-ngintip, harus sopan sama Tuhan dan juga harus fokus karena kita mau menikmati firman Tuhan. Dengan sikap berdoa, yuk kita angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
marilah kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Bapa di surga, karena kami merasakan sungguh-sungguh sangat indah kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Pada saat yang indah ini, kami masih boleh mengikuti ibadah walaupun ibadah virtual di rumah. Oleh sebab itu Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini, buka hati dan pikiran kami, buka hati dan pikiran anak-anak sekolah minggu, untuk boleh konsentrasi dan boleh mendengar firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu. Dan berkati firman itu Tuhan menjadi firman yang berbuah di tengah-tengah kehidupan mereka. Berfirmanlah Engkau Tuhan di tengah-tengah anak sekolah minggu, mereka siap mendengarkan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, di hari Minggu 14 Maret 2021 pada hari ini, tertulis di dalam Matius 26 ayat yang ke-57 sampai dengan ayat yang ke-68. Matius 26 ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-68, kita sama-sama membacanya. Anak-anak sekolah minggu dibuka Alkitabnya ya. Baca Alkitabnya, ikutin Inang juga di dalam pembacaannya. 1, 2, ya. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh, sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya, orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Itu pembacaan firman Tuhan pada nats kita di hari Minggu ini. Inang mau tanya, pernahkah kita dihukum? Mungkin kamu ingat-ingat dulu. Dari kamu masih bisa mengingat sampai sekarang, mungkin kamu bisa mengingatnya. Pernahkah kamu dihukum? Ya, mungkin seringkali ya, nggak ada manusia yang nggak pernah dihukum. Bisa dia dihukum karena kesalahannya besar, mungkin dia dihukum karena kesalahannya kecil. Tetapi yang jelas, dia dihukum adalah karena pernah melakukan kesalahan. Tidak ada orang dihukum
tanpa dia melakukan sesuatu kesalahan. Yang jelas dia dihukum karena dia melakukan kesalahan. Misalkan dia dimarahi, pasti hukumannya apa? Dimarahi. Hukumannya apa? Dipukul. Hukumannya apa? Dikasih tugas yang mungkin kamu sebagai anak-anak, kamu harus nyuci piring ya selama seminggu. Kamu harus nyapu ya selama seminggu. Kamu harus membersihkan halaman selama seminggu. Itu hukuman kalau kita melakukan kesalahan. Atau mungkin kalau melakukan kesalahan bisa didenda. Ya, itu hal yang wajar dilakukan orang yang melakukan kesalahan, pasti dihukum. Ya, oleh sebab itu orang yang melakukan kesalahanlah yang benar-benar mendapat hukuman. Lain halnya dengan Yesus di nats kita pada hari ini. Yesus diberi hukuman oleh mahkamah agama, tapi dia tidak melakukan kesalahan. Mereka tidak mendapatkan kesalahan yang dilakukan oleh Yesus, tetapi dia dihukum. Oleh sebab itu, mari kita lihat apakah hukuman yang diberikan kepada Yesus oleh mahkamah agama. Ia harus dihukum mati. Siapa yang harus dihukum mati? Dialah Yesus Tuhan kita. Harus dihukum mati karena itu keputusan sebuah pengadilan mahkamah agama. Mahkamah agama adalah mahkamah dewan tertinggi di Yerusalem yang dipimpin oleh seorang imam besar serta beranggotakan iman-iman kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Inilah yang memproses pengadilan terhadap Yesus. Kemudian keputusan terhadap pengadilan yang dilakukan terhadap Yesus ini sudah disetujui oleh penguasa Romawi. Pengadilan terhadap Yesus mengambil hasil keputusan ialah harus dihukum mati. Ini yang bisa kita lihat di ayat terakhir tadi, di ayat yang ke-66 tadi. Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Keputusan ini adalah seluruh proses yang dimulai dari kebencian yang merasuk hati dan tipu muslihat di antara penguasa-penguasa, di antara persekongkolan yang ingin menjebloskan Tuhan Yesus dan menangkap dan membunuhnya. Ini dibahas di istana imam besar yang bernama Kayafas. Kayafaslah yang memimpin sidang pengadilan itu, yang akan membuat suatu keputusan akan memberikan hukuman mati terhadap Yesus. Kalau kita lihat, mereka itu benar-benar mendatangkan saksi-saksi dusta, mendatangkan orang-orang yang memang benar-benar membalikkan fakta bahwa Tuhan Yesus itu bersalah. Benar-benar di istana imam besar itu seharusnya menjadi tempat keadilan dan kebenaran, menyatakan tempat perlindungan orang-orang yang lemah, menyatakan membela hak orang-orang yang tertindas. Ternyata di sana adalah menjadi tempat yang memberikan keadilan yang tidak benar, yaitu membuat keputusan bahwa Yesus adalah orang yang benar-benar pantas dihukum. Itulah yang mungkin kita lihat di dalam nats ini. Akhirnya diberikan hukuman adalah hukuman mati. Di ayat-ayat yang sebelumnya tadi kita lihat, ya, imam besar itu sebenarnya tidak mendapatkan hal yang sebenarnya kesalahan yang dilakukan Yesus. Tetapi dengan adanya saksi-saksi dusta yang didatangkan untuk membalikkan fakta, akhirnya dapatlah dibuat suatu kesimpulan bahwa Yesus itu adalah seorang penjahat, dan seorang penjahat adalah harus dihukum
Bahkan hukumannya adalah hukuman mati di kayu salib. Itu yang bisa kita lihat. Ini adalah fakta yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia rela dihukum mati walaupun dia tidak melakukan kesalahan itu. Supaya apa? Supaya dia bisa menyelesaikan dosa-dosa kita di kayu salib. Mengajarkan kita dengan saksi-saksi dusta tadi yang mengolok-ngolokkan itu, orang-orang yang memberikan kepalsuan-kepalsuan palsu itu, mengajarkan untuk anak-anak sekolah minggu bisa menahan diri. Tuhan Yesus di dalam khotbah ini mengajarkan kepada kita bisa menahan diri, berdiam diri. Dia tidak melawan apapun yang diberikan kepadanya, dia tidak melawan. Dia tidak membenci orang-orang yang membencinya. Inilah anak-anak sekolah minggu yang bisa kita pedomani. Mari, banyak orang yang benar-benar menuduh kita bersalah, langsung marah. Misalnya nih, suami istri di rumah, bapak sama mama, ya, bertengkar misalnya, ya. Karena ada sesuatu hal yang dikatakan oleh bapak ke mama yang kurang jelas dan tidak diakui oleh mama. Kalau mama itu membantah, terjadilah pertengkaran hebat di antara keluarga. Terjadilah perkelahian. Mungkin inilah yang membuat menjadi semakin keruh permasalahan. Yesus mengajarkan kita supaya menahan diri untuk menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan kita. Lebih bagus kita berdiam diri. Akan nanti terbukti siapakah nanti yang benar di masalah kita, di tantangan kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Anak-anak sekolah minggu, mungkin kamu juga di dalam kehidupan sehari-hari sering diolok-olok oleh teman, sering dihina, sering dicaci maki. Ternyata Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kita di saat pengadilan yang ditimpakan kepadanya, senantiasa menahan diri, tidak membalas kebencian kepada orang lain, dan senantiasa memberikan kebaikan kepada orang lain. Itu ya anak-anak sekolah minggu ya. Mari di dalam kehidupanmu, tirulah seperti Tuhan Yesus. Dia adalah orang yang menanggung segala kesalahan yang ditimpakan kepadanya, walaupun tidak sepantasnya dia yang menerimanya. Untuk mengajarkan kita menahan diri, tetap memberikan kebaikan kepada orang-orang yang membenci kita, mengasihi orang yang memang benar-benar bersalah kepada kita, dan selalu memberikan yang terbaik. Dan berbuahlah anak-anakku sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Maka hidupmu pun, imanmu pun, dan selama-lamanya, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus akan senantiasa menyertaimu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu telah mengajarkan kami pada hari ini untuk senantiasa menahan diri seperti Tuhan Yesus yang telah difitnah, dicaci maki, dan juga telah diputarbalikkan fakta oleh saksi-saksi dusta, membuat kesalahan besar yang ditimpakan kepadanya, yang sebenarnya dia tidak melakukannya. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus telah diputarbalikkan oleh orang-orang yang membencinya. Tetapi dia tidak melawan. Engkau memberikan itu untuk teladan buat kami semua, untuk teladan buat anak-anak sekolah minggu, supaya di dalam kehidupannya mereka bisa menahan diri. Di dalam kehidupannya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Di dalam kehidupannya tetap mengasihi orang yang membenci dia. Di dalam kehidupannya anak-anak sekolah minggu selalu patuh dan taat kepada aturan, terutama hukum. Inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kiranya firman-Mu ini Tuhan mengingatkan anak-anak sekolah minggu supaya senantiasa di dalam kehidupannya bertumbuh dengan iman yang benar-benar selalu melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya.
Berkati firman ini Tuhan menjadi firman yang berbuah di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu ini di dalam sebentar lagi mengikuti ujian akhir buat kelas 6 SD, kelas 3 SMP, kelas 12 SMA atau SMK. Kiranya Tuhan yang ikut campur tangan supaya mereka berhasil dan lulus dengan nilai yang terbaik. Kami mau serahkan juga orang tua ke dalam tangan Tuhan supaya Engkau menambahkan rezeki. Engkau senantiasa memberikan sukacita supaya setiap keluarga bisa bersukacita dalam menjalani hari-hari kehidupan mereka. Berkati juga guru-guru sekolah minggu selalu memberikan yang terbaik untuk pelayanan anak-anak sekolah minggu. Sehingga anak-anak sekolah minggu di dalam pertumbuhan imannya semakin kokoh untuk tetap mengikuti Yesus, untuk tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, semuanya kami serahkan. Terpujilah Engkau Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sudah dengarkan firman yang tadi? Apa pesannya? Adik-adik harus bisa menahan diri terhadap teman-teman yang menyakiti adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah sayang sama kita. Masa kita nggak mau mengampuni teman kita? Ya, harus bisa saling mengasihi, menahan diri kita untuk tidak membalaskan dendam kita kepada teman kita. Ya, begitu juga dengan keluarga, harus saling mengasihi sama adik-adiknya ya. Oke adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Disiapkan ya persembahannya. Udah siap belum? Kakak tungguin ya. 1, 2, 3. Oke, udah siap ya. Yuk kita angkat pujian, Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyerahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya dan memberkati untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita telah selesai. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan selalu dengan memakai masker, Mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. dan jangan lupa menjaga imun tubuh ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.